Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Hamzah 183112706500203. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah testing dan implementasi sistem. Soal pertama, coba jelaskan yang dimaksud istilah berikut: dokumentasi perangkat lunak internal dan dokumentasi perangkat lunak eksternal. Dokumentasi internal adalah fitur pemahaman kode yang tersedia sebagai bagian dari kode sumber itu sendiri. Dokumentasi internal disediakan melalui modul header yang sesuai dan komentar tertanam dalam kode sumber. Dokumentasi internal juga disediakan melalui nama variabel berguna, header modul dan fungsi, intonasi kode, penataan kode, penggunaan tipe enumerate dan pengenalan konstan, penggunaan user, define, jenis data, dan lain-lain. Dokumentasi eksternal adalah dokumentasi eksternal disediakan melalui berbagai jenis dokumen pendukung seperti manual pengguna, perangkat lunak, dokumen persyaratan spesifikasi, desain dokumen tes, dan lain-lain. Sebuah gaya perangkat lunak sistematis pengembangan memastikan bahwa semua dokumen ini diproduksi secara teratur. Soal yang selanjutnya, sebutkan dan jelaskan komponen strategi pada integration testing. Sistem integration atau biasa disingkat menjadi SIT adalah pengujian software yang dilakukan dalam lingkup gabungan antara hardware dan software. Setelah melakukan itu, software engineer jadi bisa menilai sistemnya secara keseluruhan, mengetahui apakah persyaratannya sudah terpenuhi atau belum, dan lain-lain. Di dalam sebuah sistem software, terdapat rangkaian modul atau macam-macam komponen. Nah, SIT ini diadakan untuk menguji interaksi di antara modul-modul tersebut. Soal berikutnya, ketika melakukan implementasi sistem, ada berbagai cara. Jelaskan. Implementasi sistem itu bisa diartikan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Bisa diartikan juga sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi sistem mempunyai 4 tahap, yaitu 1. Membuat dan menguji basis data jaringan. Penerapan sistem yang baru atau perbaikan sistem dibuat pada basis data dan jaringan yang telah ada. Jika penerapan sistem yang baru memerlukan basis data dan jaringan yang baru atau dimodifikasi, maka sistem yang baru ini biasanya harus diimplementasikan sebelum pemasangan program komputer. Yang kedua, membuat dan menguji program merupakan tahap pertama untuk siklus pengembangan sistem yang spesifik bagi programmer, bertujuan untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci dan pengembangan dan pengujian program komputer yang baru. Ketiga, memasang dan menguji sistem baru. Tahap ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kebutuhan integrasi sistem baru terpenuhi. Yang keempat, mengirim sistem baru ke dalam sistem operasi. Tujuan tahap ini adalah untuk mengubah secara perlahan-lahan sistem lama menjadi sistem baru, sehingga perlu dilakukan pemasangan basis data yang akan digunakan pada sistem baru. Soal berikutnya, ada beberapa jenis sistem maintenance. Silakan Anda sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, breakdown maintenance atau perawatan saat terjadi kerusakan. Breakdown maintenance adalah perawatan yang dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja, sehingga mesin tersebut tidak dapat beroperasi secara normal atau terhentinya operasional secara total dalam kondisi mendadak. Breakdown maintenance ini harus dihindari karena akan terjadi kerugian akibat berhentinya mesin produksi yang menyebabkan tidak tercapainya kualitas ataupun output produksi. Yang kedua, private maintenance. Private maintenance atau kadang disebut juga private maintenance adalah jenis maintenance yang dilakukan atau mencegah terjadinya kerusakan pada mesin selama operasi berlangsung. Yang ketiga, corrective maintenance atau perawatan korektif. Corrective maintenance adalah perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya sehingga mesin atau peralatan produksi dapat beroperasi normal kembali. Corrective maintenance biasanya dilakukan pada mesin atau peralatan produksi yang sedang beroperasi secara abnormal. Mesin masih dapat beroperasi tetapi tidak optimal. Baiklah, sekian penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.